kelas 1. Hari ini kita akan belajar lagi TIK tentang mengenal cara menggunakan mouse dan keyboard. Nah, minggu lalu kita sudah praktek nih cara menyalakan dan mematikan komputer ya. Anak-anak sudah tahu ya, bahkan ada beberapa dari anak-anak yang sudah praktek. Minggu ini Ibu Ayunda akan ajak anak-anak untuk mengenal lebih lagi nih cara menggunakan mouse dan cara menggunakan keyboard. Kita mau tahu ya, klik kanan klik kiri di dalam mouse itu gimana, lalu di dalam keyboard itu ada tombolnya apa saja. Nah, ini adalah pembelajaran hari ini. Anak-anak simak setiap pembelajaran video yang Ibu Ayunda buat dari awal sampai akhir. Selamat belajar anak-anak. Nah, sekarang times to sing. Kita mau menyanyi lagu komputer-komputer seperti yang sudah Ibu Ayunda ajarkan di minggu lalu. Sekarang Ibu Ayunda mau ajarkan lagunya itu selanjutnya. Fungsi-fungsinya untuk apa, anak-anak dengar terlebih dahulu. Nanti Ibu Ayunda akan ajarkan liriknya ya. Ibu Ayunda mau tanya lagi nih sama anak-anak. Untuk mengingat kembali, apa fungsinya mouse? Ya, ingat lagu lagi ya. Lagu komputer-komputer, nyanyikan dulu baru jawab pertanyaan Ibu Ayunda. Apa fungsinya mouse? Betul sekali, fungsi mouse itu yang pertama dia menggerakkan kursor. Kalau Ibu Ayunda ajarkan di lagunya itu, mouse menggerakkan kursor. Lalu maksudnya apa sih menggerakkan kursor? Artinya dia memilih. Ya, kalau di layar kita dia bisa memilih, mengarahkan, memilih teks atau gambar yang ada di monitor kita. Ya, itu kegunaannya mouse. Lalu Ibu Ayunda lanjutkan. Nah, ini adalah jenis-jenis kursor. Nah, Ibu Ayunda sering sekali katakan kursor. Kursor, apa itu kursor? Ya, kita mau cari tahu. Menurut anak-anak nih, apa itu kursor? Ya, biasa muncul tuh di monitor anak-anak ketika anak-anak gerakkan mouse, ada tanda-tanda seperti ini. Ya, tanda-tanda yang bisa jadi yang ini nih, biasa ya. Atau ada yang seperti tangan seperti ini. Ini adalah contoh-contoh kursor yang biasa muncul ketika kita menggerakkan mouse. Jadi apa itu kursor? Kursor itu adalah penunjuk posisi pada monitor. Oh, kita mau klik di bagian mana? Oh, saya mau klik ini, saya mau pilih gambar ini, saya mau hapus kata ini. Nah, itu diarahkan. Ya, mana yang mau kita hapus, mau kita perbaiki itu diarahkan pakai mouse. Nah, yang menunjukkan itu namanya kursor ya, anak-anak ya. Oke, mengerti ya? Jadi kursor adalah penunjuk posisi pada monitor kita. Selanjutnya, Ibu Ayunda mau jelaskan nih, jenis-jenis mouse ya. Mouse zaman sekarang itu ya semakin berkembang. Dulu zaman Ibu Ayunda mouse kita tuh cuman ada yang ini nih. Ya, namanya ini adalah mouse kabel. Ya, dia ada kabelnya tidak terlalu panjang, tapi ini yang menghubungkan ke monitor kita supaya mouse ini bisa bekerja, bisa digunakan. Nah, mouse kabel ini batasannya ada gitu, sepanjang kabel itulah mouse itu bisa digunakan, jadi tidak boleh putus. Nah, semakin berkembang ada yang namanya yang ini nih. Ini yaitu mouse wireless. Anak-anak, mouse wireless, good. Ya, dia menggunakan Bluetooth sebenarnya ya, tapi harus tetap ada ini nih yang paling penting nih, yang kecil ini. Ya, kita colok di monitor kita, di layar monitor kita, di bagian monitor, bagian belakang tuh yang untuk bagian USB, ya, atau di laptop kita, ya.
anak-anak colok, nah dia bisa dipakai. Ya, tidak harus pakai kabel, tapi mouse ini bisa bekerja, bisa digunakan dengan baik. Ya, jadi ini lebih berkembang lagi. Ini adalah dua jenis mouse. Yang pertama mouse kabel dan yang kedua mouse wireless. Sekarang cara memegang mouse-nya. Nih, Ibu Indah punya mouse. Ya, mouse-nya ini biasa terdiri dari dua sisi. Ya, sisi sebagai tombol kiri, satunya juga sebagai tombol kanan. Nah, Ibu Ayunda ini berbalik arah ya. Anak-anak perhatikan saja dari gambarnya. Nah, biasanya ini tombol kiri ini yang ini ya, Nak ya. Kalau anak-anak taruh di meja, yang sebelah kiri itu tombol kiri. Biasanya yang diletakkan di tombol kiri itu adalah jari telunjuk anak-anak. Ini jari telunjuk yang ini. Ya, taruh. Ya, ini berguna untuk klik kiri. Dia hanya untuk memilih, untuk blok seperti itu ya, memilih. Ya, kayak Ibu Ayunda nih sekarang kayak menjelaskan anak-anak nih pakai pointer ini. Ya, ini pakai klik kiri. Ibu Ayunda klik gitu, klik sekali begitu. Ya. Nah, sedangkan yang di sebelah ini adalah tombol sebelah kanan, biasanya jari tengah yang nempel. Ya, yang ini nih, Ibu Ayunda punya ya, jari tengah. Klik untuk klik kanan. Ya, biasanya untuk memilih pilihan-pilihan lain yang ada di dalam layar kita nanti di dalam kerjanya komputer kita ya. Nanti anak-anak coba di rumah, coba klik kiri, coba klik kanan. Ya, supaya lancar. Dan ini di bagian bawah ini, nah ini sensitif. Anak-anak bisa gerakkan. Ya, biasanya ada bola-bolanya yang bagian atas ini juga bisa, ini untuk naik turun. Ya, jadi anak-anak bisa mencobanya di rumah. Anak-anak coba untuk klik kiri dan klik kanan, gunakan jari yang tepat, jari telunjuk atau jari tengah. Pastikan itu, oke? Selamat mencoba untuk menggunakan mouse di rumah. Oke, anak-anak? Nah, anak-anak, Ibu Ayunda akan ajarkan bagaimana cara pegang mouse yang baik, ya. Nah, coba anak-anak praktekkan. Kalau ada mouse di rumah, silakan anak-anak praktekkan. Ya, seperti gambar yang Ibu Ayunda berikan. Coba dipraktekkan di rumah. Selamat mencoba. Nah, oke, kita sekarang beralih kepada keyboard. Ya, setelah mouse tadi anak-anak sudah coba, sekarang Ibu Ayunda mau jelaskan nih di keyboard itu ada apa saja. Tapi tidak semua Ibu Ayunda akan jelaskan. Ya, karena beberapa tombol saja yang akan sering anak-anak pakai nanti. Nah, apa fungsinya keyboard terlebih dahulu? Ya, seperti tampilannya pastinya ini untuk mengetik ya. Betul, keyboard itu untuk mengetik. Jadi anak-anak jika di rumah mau belajar mengetik, pakailah keyboard itu. Nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Lama-lama akan ahlinya begitu. Pelan-pelan, yang penting anak-anak tahu ini tombol apa, fungsinya untuk apa. Nah, Ibu Ayunda minggu ini akan jelaskan nama tombolnya saja, sesuai tombolnya saja nanti anak-anak bisa menebak nih nanti fungsinya untuk apa. Oke anak-anak, selamat mencoba di rumah. Coba amati keyboard kamu di rumah, lihat tombol apa saja yang ada di situ. Nah, ini adalah tampilan dari keyboard. Anak-anak bisa melihat ini tampilan draftnya atau gambarannya. Tapi anak-anak bisa sendiri melihat di keyboard anak-anak ya. Ibu Ayunda akan jelaskan beberapa saja tombol-tombolnya. Yang pertama nih ya, yang bagian ini Ibu Ayunda akan kasih tanda ya. Ini yang paling panjang biasanya di keyboard kamu itu adalah tombol spasi. Seperti namanya, dia memberi jarak dari setiap kata setiap ketika anak-anak mengetik. Ya, itu namanya tombol spasi. Dia yang paling panjang. Lalu selanjutnya ya, ini yang Ibu Ayunda kasih warna ini ya. Ini adalah tombol huruf ya, seperti namanya. Nih anak-anak bisa untuk mengetik, memilih huruf-hurufnya di sini. Selanjutnya ada tombol enter ya, yang ini nih enter. Ya.
Enter untuk apa Ibu Ayunda? Dia akan ketika kita klik, dia kursornya akan pindah ke bawah. Ya, tidak lanjut ke samping. Ya, kalau ke samping itu spasi. Tapi ke bawah itu adalah tombol enter. Selanjutnya ada tombol angka. Nih, Ibu Ayunda kasih tunjuk. Ya, dari 0 sampai 9 itu adalah tombol angka. Lalu untuk ini yang kuning nih ya, ini adalah caps lock. Caps lock untuk apa Ibu Ayunda? Ini untuk anak-anak mengetik huruf kapital. Klik saja caps lock-nya, nanti anak-anak bisa. Ya, kalau anak-anak ketik nama anak-anak misal Ibu Ayunda, munculnya semua huruf kapital kalau anak-anak klik caps lock. Nanti kalau mau kembali lagi ke huruf kecil bagaimana Ibu Ayunda? Klik lagi sekali caps lock-nya supaya mati. Selanjutnya, nah ini adalah tombol backspace. Tombol backspace ini apa, Bu? Ini tombol untuk menghapus ya. Kalau ada yang salah silakan ketik backspace, pencet ya, backspace ya. Anak-anak tekan lalu akan terhapus yang mana anak-anak mau hapus. Selanjutnya sama tombol delete ya. Tombol delete ini juga untuk menghapus. Nah, tombol shift. Ini beberapa sih fungsinya shift ini ya. Nanti Bu Ayunda akan perjelas. Misal shift ya, nanti tekan Ctrl Shift atau apa gitu ya. Biasanya ini dia tergabungkan dengan tombol-tombol yang lain sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, ini adalah 8 ya tombol-tombol yang akan sering kita pakai. Sebenarnya ada satu lagi nih anak-anak ya, yang bagian ini. Ini adalah tombol panah. Dia bisa ke kanan, kiri, atas, bawah. Ya, anak-anak juga akan sering memakainya. Ini adalah contoh dari tampilan keyboard anak-anak. Anak-anak pelajari nama-nama tombolnya, fungsinya, dan coba di rumah. Ya, tapi dengan pendampingan orang tua. Jangan asal klik atau pencet. Nanti keyboard kalian rusak. Oke, nah ini sekian penjelasan dari Ibu Ayunda. Selamat mencoba di rumah, selamat mengamati. Silakan anak-anak bereksperimen di rumah, mencoba-coba ini gunanya untuk apa. Minggu depan Ibu Ayunda akan tanyakan kembali tentang fungsi-fungsi dan tombol-tombol pada keyboard. Kumpulan pembelajaran hari ini kita belajar tentang mengenal kembali cara menggunakan mouse dan yang kedua cara menggunakan keyboard. Ya, kenapa Ibu Ayunda ajarkan ini? Supaya anak-anak nanti terbiasa menggunakan dua benda ini, dua perangkat keras ini. Karena dia perangkat utamanya komputer nih. Bisa lincah atau terampil menggunakan mouse dan keyboard juga. Supaya apa? Nanti di semester 2 kita akan praktek soalnya. Dengan satu aplikasi gambar, anak-anak akan menggambar dengan menggunakan pen ya. Dengan pasti harus lincah menggunakan mouse dan keyboard. Nah, itu kenapa Ibu Ayunda latih anak-anak nih sekarang. Apalagi dunia sudah semakin berkembang ya. Kita bekerja, kalau anak-anak sudah besar, kita harus tahu nih, harus melek teknologi. Nggak tahu ya zamannya anak-anak nanti kalau sudah besar, waktu anak-anak sudah usia 20 tahun, ternyata laptopnya lebih canggih lagi, nggak perlu pakai mouse lagi, semua langsung touchscreen. Ya, tidak ada yang tahu ya. Atau mungkin anak-anak juga yang akan menjadi penemu-penemu selanjutnya. Nah, semuanya itu Tuhan pimpin. Nah, Ibu Ayunda mau anak-anak nih mulai dari kecil ya, berlatih terus dengan tekun ya supaya nanti terbiasa dengan hal-hal yang baik ya, bukan hal-hal yang tidak baik ya. Mulai sekarang mulai dilatih supaya nanti besar ya, anak-anak sudah bisa menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke. Selamat mencoba di rumah ya, minta tolong papa mama bimbing supaya tidak salah klik, tidak salah tekan ya. Tapi kalau tidak punya bagaimana Ibu Ayunda? Saya nggak punya laptop, saya nggak punya komputer, tidak apa-apa. Ya, Ibu Ayunda bilang tidak apa-apa. Kenapa? Yang penting anak-anak perhatikan baik-baik video Ibu Ayunda dengan baik. Supaya anak-anak tetap bisa mengikuti. Ya, meskipun tidak praktek langsung, tapi anak-anak tahu, oh bentuk keyboard ini ya, oh cara pakai mouse itu seperti ini ya. Itu saja tujuan Ibu Ayunda, supaya anak-anak tahu cara pakainya seperti apa. Oke, terima kasih sudah menyimak video Ibu Ayunda dari awal sampai akhir pembelajaran. Ibu Ayunda mau menyapa anak-anak semuanya sama belajar. God bless you.